Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahida Kurniawati dari SDN Sekarang, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Retno Kinasih. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Sekarang. Baik Bu Retno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang, Nina. Bagaimana kabarnya Bu Retno hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Bu Retno, kali ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi sebelum Bu Retno melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Bu Retno ada waktu? Ya. Ya, jadi nanti saya akan mengamati Bu Retno ketika pembelajaran di kelas. Dan untuk kali ini kita akan melakukan sedikit percakapan sebelum Bu Retno melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas besok. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk sebagai langkah awalnya Bu Retno dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Bu Retno terapkan di kelas. Semoga nanti dari percakapan ini, jadi hasil pembahasan ini nanti membantu Bu Retno agar lebih meningkatkan lagi persiapan-persiapan yang nantinya akan Bu Retno gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga Bu Retno bisa lebih percaya diri, lebih matang lagi dalam mempersiapkan kebutuhan anak-anak ketika pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu Retno. Nah, Bu Retno, untuk menunjang kegiatan pra-observasi ini, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya Bu Retno bisa menggunakan ini sebagai acuan persiapan Bu Retno dalam pembelajaran di kelas. Untuk yang pertama, Bu Retno, nanti ketika pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Retno capai? Ya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu membantu siswa menyelesaikan soal penjumlahan di bawah 10. Penjumlahan di bawah 10. Ini untuk kelas 1. Oh, kelas 1, luar biasa. Kemudian nantinya ketika proses pembelajaran berlangsung, bagian mana atau area mana yang ingin Bu Retno itu fokuskan di dalam pengembangannya pembelajarannya Bu Retno. Jadi nanti saya mengobservasi bagian mana ininya, difokuskan kemana nantinya. Ya. Untuk yang ingin saya fokuskan itu saat diskusi kelompok, karena kan masih kelas 1 mungkin masih perlu bimbingan. Untuk kegiatan diskusi kelompok untuk kelas 1 ya Bu. Iya. Apakah sebelumnya sudah pernah mencoba ini? Sebelumnya sudah pernah diskusi kelompok, tapi ya masih perlu bimbingan Mbak. Masih perlu bimbingan dan masih perlu adaptasi mungkin ya Bu Retno. Iya. Karena kelas 1 bergantian dari PAUD ke Iya. SD, jadi mungkin anak-anak masih belum terbiasa untuk melakukan kegiatan secara berkelompok. Bagus Iya. sekali Bu Retno. Kemudian untuk nanti pada saat pembelajaran, Bu Retno merancang pembelajarannya itu bagaimana, mungkin dari strateginya atau mungkin dari metode yang digunakan atau model pembelajarannya, nanti Bu Retno mengemasnya seperti apa? Ya, untuk metode pembelajaran saya ingin menggunakan metode kooperatif dengan gabungan diskusi kelompok dan juga nanti ada demonstrasi. Jadi siswanya nanti maju untuk melakukan percobaan. Jadi model yang digunakan nanti model kooperatif ya Bu Retno. Ya. Kemudian menggunakan diskusi kelompok juga, dan ada unjuk kerja Unjuk berarti kerja, ya, di kelas di depan gitu ya Bu Ya, Retno. di depan Bagus sekali. kelas. Jadi nanti selain Bu Retno bisa melihat anak-anak bagaimana ketika ada kegiatan diskusi, Bu Retno juga bisa melihat bagaimana kepercayaan dirinya anak-anak yang Bu Retno, karena kelas 1 kan biasanya masih malu-malu ya. Oke, kemudian Bu Retno nanti untuk menunjang proses pembelajaran yang akan Bu Retno lakukan, media apa yang mungkin bisa membantu Bu Retno dalam menyampaikan kegiatan itu, menyampaikan materi tersebut? Ya,
Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan media pembelajaran kantong bilangan, Bu. Tujuannya supaya anak-anak itu lebih mudah memahami tentang konsep penjumlahan. Bagus sekali kantong bilangan ya Bu Retno, Ya. kelas 1. Mungkin itu nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka, dan mereka akan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Baik Bu Retno, jadi semua sudah saya catat. Kemudian kira-kira kapan nih kita bisa melakukan ini? Oh iya, insya Allah untuk minggu depan hari Selasa, jamnya jam pertama dan kedua. Minggu depan jam pertama kedua ya Bu Retno ya, Iya. mata pelajarannya itu matematika. Matematika. Oke, siap. Jadi nanti ketika hari itu dan jam itu saya berkunjung ke kelasnya Bu Retno. Diperbolehkan ya Bu? Ya Bu, silakan. Baik Bu Retno, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Retno di kegiatan pra-observasi ini. Untuk mengakhiri, apa kira-kira yang sudah Bu Retno dapatkan dari hasil pembahasan kita siang ini? Ya, saya menjadi lebih siap dan juga lebih bersemangat untuk mempersiapkan observasi pembelajaran besok. Bagus sekali. Nah, untuk nanti, jadi saya ketika masuk di kelasnya Bu Retno, saya akan mengamati, kemudian setelah mengamati apa yang sudah Bu Retno lakukan di kelas, pembelajaran di kelas, nanti ada satu kegiatan lagi yaitu pasca observasi, dan nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oh iya. Terima kasih banyak Bu Retno Ya, untuk sama-sama. hari ini. Semoga nanti yang dilakukan Bu Retno lancar dan bisa memberikan hasil yang maksimal, terutama untuk anak didik. Iya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, sudah cukup, dan sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Semuanya masuk atau ada teman kita yang nggak masuk ya, Cak? Oh iya, Gina sama Winsa nggak masuk hari ini ya. Sebelum mulai belajar, seperti biasa kita berdoa. Tapi untuk memulai berdoa kita bernyanyi tangan ke atas ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lunggu-lung tangan digulung. Suaranya mana? Ular melingkar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Seperti biasa dari yang agama Islam dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayo yang Hindu tangannya bagaimana kalau berdoa? Hari ini sudah siap belajar? Sudah. Bu Retno ada sebuah cerita, Cak. Di sini Bu Retno ada pensil, di sebelah tangan kanan ada berapa pensil? Iya. Di sebelah kiri ada berapa pensil? 1. Coba kita gabungkan jadi berapa ya, Cak? 3. 2
penjumlahan. Sudah siap? Iya. Mulai ya anak-anak. Sekarang belum ada cerita. Buah mangga ada berapa buahnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa buah mangga yang Bruno petik? 6. Buah mangga 6 ini kita masukkan ke kantong bilangan yang pertama aja. Nah, dimasukkan sini ya. 1, 2, 3. Kita metik berapa? 3 aja. Kemudian siapa sini Mbak Tari sini, ayo kita petik stroberi. Nah, sini. Petik 2 stroberi. 1, 2, pinter. 3 ditambah 2, yuk kita gabungkan. Ayo, Oke, berapa semua jumlah stroberinya? 5. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Sudah bisa penjumlahan? Sudah bisa. Dengan cara digabungkan. Ya, nanti hasilnya tahu. Yang besar dulu boleh, yang kecil dulu boleh. Ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar penjumlahan melalui media kantong bilangan. Nah, sekarang kegiatan kita yang kedua, ayo dimasukkan dulu mainannya. Bruno nggak suka, yuk. Nah, kegiatan kita yang kedua adalah mengerjakan apa? Tugas kelompok. Tadi Bu Retno sudah menjelaskan kalau tugas kelompok dikerjakan sendiri apa bersama-sama? Bersama-sama, ya. Omong-omongan karo kancane nggih. Diskusi nggih, paham? Oke, Bu Retno bagikan dulu, nanti Bu Retno jelaskan. Ya, Bu Retno bagikan dulu. Berempat kelompoknya, dikerjakan berempat ya, satu kelompok ini ya. Kamu lihat dulu halaman yang pertama, ada tulisan lembar kerja kelompok. Dibuka dulu, dilihat dulu. Sudah lihat semua? Nah, yang pertama tulis dulu nama anggota kelompok di kotak yang paling atas. Ya. Kotak yang paling atas ditulis nama teman-temannya satu kelompok. Tulis namanya dulu ini.
Oke. Pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan apa tidak? Oke. Untuk besok kita belajarnya bagaimana? Apakah kelompok lagi? Ya. Apakah memakai kantong bilangan lagi? Ya. Suka bermain kantong bilangan, belajar dengan kantong bilangan? Suka. Paham ya dengan pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya. Ya, besok lagi ya topologinya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelas bersama rekan saya, yaitu ada Bu Retno. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Sekarang dan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nuning Kumalasari dari Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Baik, Bu Retno, sudah siap? Iya. Bu Retno, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini tadi ada pembelajaran di kelas. Iya Bu. Oh iya, kelas 1 ya Bu Retno, ya luar biasa. Baik Bu Retno, untuk kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Retno di bulan kemarin ya, bulan Agustus ini. Ya. Nah, dari kegiatan ini nanti bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan pembelajarannya Bu Retno itu sudah sesuai harapannya Bu Retno apa belum. Kemudian kemarin kan saya sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan untuk kegiatan ini nanti. Nah, seperti itu Bu Retno. Untuk yang pertama Bu Retno, bagaimana perasaannya Bu Retno setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk perasaan saya, alhamdulillah tentunya saya merasa senang melihat anak-anak itu antusias dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah. Apakah Bu Retno sebelumnya sudah pernah pegang kelas 1? Sudah pernah. Oh, sudah pernah, luar biasa. Kelas 1 kan transisi dari PAUD ke SD, jadi mungkin anaknya aktif ya, Mas. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengalihkan perhatian mereka untuk fokus kita. Oke, benar, bagus sekali. Kemudian apakah benar bisa menceritakan bagaimana area pengembangan yang kemarin ingin dikembangkan oleh Bu Retno ya selama pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana langkah-langkahnya yang dilakukan Bu Retno, mungkin metodenya, modelnya, atau mungkin media yang bisa mendukung pembelajaran Bu Retno sehingga anak-anak kemarin kelas 1 sangat antusias ya. Coba Bu Retno ceritakan. Baik. Kemarin saya itu mengambil pembelajaran kooperatif learning Bu. Kemudian dengan metode pembelajarannya diskusi kelompok dan juga ada demonstrasi. Nah, alhamdulillah saya lihat anak-anak itu semangat dan juga antusias, aktif juga dalam pembelajaran di kelas saya. Terutama itu pada saat demonstrasi penggunaan media pembelajaran kantong bilangan. Anak-anak itu ingin maju, ingin mencoba semuanya Bu. Luar biasa Bu. Jadi anak-anak kelas 1 itu lebih suka diajak seperti itu ya. Jadi mereka mencoba sendiri ya. Untuk medianya kemarin apa Bu? Medianya kantong bilangan Bu, materi penjumlahan. Ya. Itu mungkin yang menjadi salah satu daya tarik untuk mereka semua, mereka sangat antusias gitu. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya dari awal hingga akhirnya, mungkin ada kendala atau mungkin ada tantangan tersendiri ketika Bu Retno itu melaksanakan pembelajaran ya. Untuk kendala pasti ada Bu, terutama itu pada saat
kendalanya di situ. Kendalanya di kelompok ya. Kemarin untuk area pengembang yang ini dikembangkan karena kemarin tentang belajar kelompok ya, diskusi kelompok itu semuanya. Jadi menurut Bu Retno sendiri itu untuk yang dikembangkan, yang ingin dikembangkan Bu Retno itu kan diskusi kelompok pada kelas 1. Menurutnya Bu Retno itu kira-kira dari nilai 1 sampai 10 itu sudah berapa kemarin, jadi apa yang sudah Untuk pembelajaran kelompok, saya rasa untuk anak-anak 8 mungkin Bu, karena masih perlu bimbingan ya. Jadi pada waktu kegiatan itu saya juga berkeliling membimbing anak-anak, ayo kelompok diskusi seperti itu, kerjasama. Jadi mungkin masih butuh bimbingan ya. Apakah sebelumnya Bu Retno sudah pernah melaksanakan metode ini, diskusi kelompok untuk kelas 1? Untuk diskusi kelompok sudah pernah, tapi belum maksimal. Oh, belum maksimal. Ya. Kalau kemarin menurutnya Bu Retno sudah lumayan ya, sudah lebih maksimal, bahkan sudah berada di atas 8. Nah, kemudian untuk tadi kendala ya Bu Retno, kendalanya tadi kan ada kita harus sering mengkondisikan anak-anak ya, terutama ketika belajar di kelas. Nah, dari kendalanya Bu Retno itu mungkin ada suatu cara atau mungkin suatu trik agar mereka itu bisa bagaimana berdiskusi kelompok, kemudian bagaimana kita bisa mengkondisikan mereka. Mungkin ada trik tersendiri Bu untuk kelas 1. Untuk pengkondisian kelas, menurut saya triknya itu dengan ice breaking Bu. Anak-anak lebih suka bernyanyi, kemudian ada permainan, sedikit permainan, itu lebih suka untuk kelas 1. Bagus sekali Bu Retno. Jadi ice breaking ya Bu Retno. Ice breaking itu memang jadi salah satu hal yang mungkin harus kita pegang sekarang ya, itu adalah salah satu kemampuan kita untuk menghabiskan mereka tentang kemampuan sosial emosional mereka, bagaimana kita bisa membuat mereka menjadi fokus dengan kita pada kelas 1 ya. Baik Bu Retno. Kemudian dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, untuk memperbaiki mungkin ada yang kurang tapi ya Bu dalam pengisian, kemudian untuk memperbaiki itu apa yang akan Bu Retno lakukan di pembelajaran selanjutnya, mungkin ada inovasi apa seperti itu. Untuk pembelajaran selanjutnya, saya ingin mengembangkan terutama media pembelajaran. Saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu juga untuk diskusi kelompok mungkin akan saya perkecil, karena kemarin kan 5 anak, jadi agak bingung nanti kalau yang mengerjakan itu kadang berapa, yang lainnya ini belum bisa fokus. Ya, jadi nanti untuk diskusi kelompok mungkin 2 atau 3 anak. Mungkin Bu Retno bisa menyampaikan kapan Bu Retno melaksanakan itu agar pembelajaran yang ingin Bu Retno capai itu bisa tercapai. Untuk rencananya insya Allah secepatnya Bu ya. Secepatnya ya. Jadi kelas 1 itu memang butuh sesuatu yang menarik, terus digonta-ganti gitu ya Bu ya, apalagi medianya, agar bisa membuat mereka lebih fokus lagi. Baik sekali Bu Retno. Ya Bu Retno, mungkin itu tadi sebagai refleksi atau mungkin sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita berdua. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Kemarin sudah mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang ini pasca observasi sudah memberikan waktu, dan ini menjadikan pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya, dan mungkin bisa kita gunakan lagi di waktu selanjutnya. Ya. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Nini untuk mengevaluasi bagaimana proses coaching yang sudah saya laksanakan bersama rekan saya. Baik Bu Nia, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau tadi saya sudah menyaksikan pemberian
coaching sendiri sudah masuk di dalamnya begitu, tentang terkait kemitraan, kemudian proses kreatifnya, juga terkait memaksimalkan potensi dari penjenengan, juga menggali apa yang dialami Bu Retno, kemudian kendala-kendala apa, kemudian juga penjenengan menggali lagi kalau ada kendala itu bagaimana, dan akhirnya juga Bu Retno sendiri juga menyampaikan kendalanya, kemudian solusinya juga disampaikan sendiri, akhirnya juga menyimpulkan, kemudian tadi terus akhirnya kita lakukan itu juga ada tindak lanjutnya. Saya kira penjenengan sudah luar biasa, gurunya juga Bu Retno saya katakan terima kasih, dan luar biasa sekali penjenengan. Walaupun masih pertama di coaching juga penjenengan dengan lancar menyampaikan apa yang diminta oleh dunia terkait coaching seperti itu dunia. Mungkin baru pertama kali ini penjenengan di coaching. Iya, saya juga baru pertama sama-sama belajar. Saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan untuk selanjutnya penjenengan bisa coaching teman-teman sejawat yang lain, juga Bu Retno bisa membagikan praktek baik penjenengan ke teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Bu Nia, terima kasih Bu Retno. Demikian video kali ini.